Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufran Yazid dengan NIM 25MJ041. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan PT Rasa Nusantara Sejahtera. Struktur organisasi ini dibuat untuk menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam perusahaan agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan teratur. Baik, di bagian paling atas terdapat Direktur Utama. Direktur Utama bertugas menentukan visi atau misi, strategi perusahaan, mengambil keputusan penting, serta menyetujui anggaran dan kebijakan perusahaan. Di bawah Direktur Utama terdapat beberapa manajer, yaitu manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer SDM dan umum. Baik, selanjutnya ada manajer operasional. Manajer operasional bertugas mengelola kegiatan operasional restoran sehari-hari dan melaporkan kinerja operasional kepada direktur. Selanjutnya ada supervisor operasional. Supervisor bertugas mengawasi kinerja staf di bawahnya agar pekerjaan berjalan dengan baik, lancar, dan teratur. Selanjutnya ada chef atau kitchen staff. Chef atau kitchen staff bertugas menyiapkan dan memasak makanan sesuai standar resep restoran. Dan selanjutnya ada service staff. Service staff bertugas melayani pelanggan dengan ramah dan profesional. Dan selanjutnya ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengelola kas dan keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan secara berkala, dan melaporkan kondisi keuangan kepada direktur. Di bawahnya ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan bertugas mencatat transaksi keuangan serta mengelola pembayaran dan penggajian kepada karyawan. Baik, selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertugas menyusun strategi pemasaran dan promosi restoran agar banyak pelanggan tertarik membeli. Selanjutnya, di bawahnya ada marketing staff. Marketing staff bertugas membuat konten promosi dan menganalisis tren serta kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya ada manajer SDM dan umum. Manajer SDM dan umum bertugas melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penilaian pada karyawan. Selanjutnya ada admin GS Staff. Admin atau GS Staff bertugas mengurus dokumen perusahaan serta memastikan kebutuhan operasional dan kebersihan kerja terpenuhi. Baik, kita akan lanjut ke materi penambahan karyawan. Penambahan karyawan di dua bagian, yaitu bagian admin dan bagian chef atau kitchen. Pertama, penambahan karyawan pada bagian admin sebanyak 1 orang. Alasannya itu karena bagian administrasi memiliki tugas yang sangat banyak, seperti pengelolaan data, dokumen, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Dengan adanya tambahan staf, pekerjaan administrasi lebih tertata, lebih cepat selesai, dan hasil juga lebih akurat.
Kedua, penambahan karyawan pada bagian chef atau kitchen sebanyak 2 orang. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi makanan, terutama saat jam sedang padat. Dengan adanya tambahan tenaga kerja, proses masak menjadi lebih cepat dan waktu tunggu pelanggan bisa dikurangi dan kualitas makanan tetap terjaga dan stabil. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu job analysis. Job analysis yaitu proses pengumpulan informasi. Dan selanjutnya ada job description, yaitu uraian tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada job specification, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki. Contohnya, chef yang berpengalaman. Kedua, tidak punya penyakit bawaan. Ketiga, lulusan S1. 4, berumur 20-35. 5, disiplin. Dan 6, bisa bekerja sama dengan tim. Dan selanjutnya ada job recruitment, yaitu syarat praktis untuk melamar kerja. Contohnya, punya sertifikat kerja chef. 2, harus mempunyai surat keterangan dokter. 3, mempunyai ijazah. 4, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Selanjutnya ada job evaluation, yaitu menentukan nilai jabatan. Di sini saya memberikan gaji kepada karyawan chef sebesar 2.500.000. Alasannya itu karena perusahaan saya atau perusahaan PT Rasa Nusantara Sejahtera cuma mampu memberikan gaji segitu kepada karyawan chef tersebut. Selanjutnya ada job engagement atau pengayaan pekerjaan, yaitu menambah tanggung jawab atau kualitas. Contohnya, chef tidak hanya memasak, tetapi juga mengawasi kebersihan dapur dan mengatur pekerjaan kitchen staff. Selanjutnya ada job enlargement atau perluasan pekerjaan, yaitu menambah jumlah tugas. Contohnya, chef atau kitchen staff tidak hanya menyiapkan bahan makanan, tetapi juga membantu pengecekan stok bahan. Selanjutnya ada work simplification atau penyederhanaan pekerjaan, yaitu untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Contohnya, penggunaan kompor otomatis yang dapat mandi sendiri sesuai waktu yang ditentukan. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu informasi lowongan pekerjaan. Di sini saya membuat informasi lowongan pekerjaan dari PT Rasa Nusantara Sejahtera untuk posisi chef. Dalam lowongan tersebut terdapat ketentuan pelamar seperti minimal pendidikan S1, memiliki pengalaman bekerja, ramah kepada pelanggan, serta berpenampilan rapi dan sopan. Selain itu, terdapat persyaratan dokumen yang harus dilampirkan, yaitu fotokopi KTP, CV atau daftar riwayat hidup, surat lamaran kerja, dan surat keterangan dokter. Nah, bisa kita lihat di bagian ini dicantumkan nomor HP dan media sosial sebagai kontak informasi. Contohnya ada IG, FB, dan nomor HP. Selanjutnya, surat lamaran. Surat lamaran kerja untuk melamar posisi chef di PT Rasa Nusantara Sejahtera. Surat lamaran kerja diawali dengan tempat dan tanggal penulisan surat, lalu tujuan surat kepada HRD perusahaan, dan setelah itu terdapat pembukaan yang menjelaskan sumber informasi lowongan pekerjaan dan tujuan melamar pekerjaan. Kemudian dicantumkan identitas diri pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP.
Selanjutnya, terdapat lampiran dokumen sebagai pertimbangan perusahaan. Di bagian penutup, kita taruh pelamar menyampaikan harapan untuk diterima bekerja serta ucapan terima kasih kepada PT tersebut. Setelah kita membuat surat lamaran tadi, di sini kita akan masuk ke materi pertanyaan kompetensi bidang. Di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mulai masak di dapur? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masakan yang terlalu asin? Yang ketiga, apa fungsi penggunaan garam? Yang keempat, sebutkan 3 jenis saus dasar. Yang kelima, jelaskan standar kebersihan chef. Yang keenam, jelaskan teknik memasak dan sebutkan fungsinya. Yang ketujuh, bagaimana Anda mengatasi jika makanan yang Anda masak gosong. Yang kedelapan, gimana cara menentukan tingkat kematangan. Yang kesembilan, apa fungsi bumbu dalam memasak. Yang sepuluh, apa kunci kerja tim dapur. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan wawancara kompetensi. Pertama, apa keahlian memasak yang paling Anda kuasai? Yang kedua, bagaimana cara Anda menjaga kualitas rasa makanan? Yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda di bidang kuliner. Yang keempat, bagaimana Anda menghadapi pelanggan yang tidak puas dengan makanan Anda? 5. Bagaimana cara Anda bekerja dengan tim dapur? 6. Apa menu andalan yang paling Anda suka? 7. Apa yang Anda lakukan saat pesanan datang dalam jumlah yang banyak? 8. Bagaimana cara Anda memastikan kebersihan dapur dan keamanan? Yang ke-9, apa makna kreativitas bagi seorang chef? Yang ke-10, mengapa kami harus memilih Anda? Baik, kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu pengumuman hasil seleksi di PT Rasa Nusantara Sejahtera. Berdasarkan hasil seleksi, administrasi, tes tertulis, tes wawancara untuk posisi chef. Peserta yang dinyatakan lulus adalah Inman, Abdul Ghani, dan Fikri. Dan peserta yang dinyatakan lulus diharapkan hadir pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Waktu jam 9.00. Tempat PT Rasa Nusantara Sejahtera. Demikian pengumuman ini disampaikan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih semuanya.